Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, orang batuk sama peningkatan sputum ini juga berdampak pada apa? Selera makan menurun, ya. Kemudian juga menciptakan kondisi mual dan muntah sehingga tentunya bisa memunculkan diagnosa keperawatan defisit nutrisi, ya. Nah, ini pengkajian keperawatan, tadi ini slide-nya terbalik ya. Untuk aktivitas istirahat dan kelemahan umum dan kelemahan kelemahan umum, untuk gangguan tidur ini berkeringat pada malam hari bisa menimbulkan insomnia. Kemudian nutrisi tadi penurunan berat badan, kemudian psikologis tentu rendah diri, kehilangan peran ya. Tentunya ini penjelasannya. Nah, sehingga dari pathway masalah keperawatan tadi muncullah diagnosa keperawatan. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, kemudian defisit nutrisi, kemudian hipertermia, kemudian intoleransi aktivitas. Nah, ini sumbernya dari SDKI ya. Kalau dari Dungus ini ada resiko tinggi penyebaran infeksi. Ini penting juga karena bisa terjadi proses transmisi atau penularan pada pasien dengan TB. Kemudian kurang pengetahuan ya terkait dengan penyakitnya, terkait dengan pengobatan, prognosisnya. Ini perlu ditegakkan juga. Nah, untuk bersihan jalan nafas tidak efektif, maka kita perlu memonitor ya, memonitor fungsi pernapasan meliputi bunyi, kecepatan, irama, dan kedalaman, serta penggunaan otot bantu nafas. Jika penggunaan otot bantu nafas sudah muncul, dia mengatakan sesak nafas, dan ini kita sudah curiga ya, berarti harus diberikan oksigen nanti ya. Kemudian ajarkan pasien untuk latihan nafas dalam ya, untuk meningkatkan difusinya nanti ya, untuk menurunkan atelektasisnya. Kemudian batuk efektif juga kita harus latih supaya setiap dia batuk tidak menimbulkan kelelahan ya. Jadi satu kali batuk sputumnya keluar, jangan batuknya berulang-ulang, sputumnya nggak keluar-keluar, ini menimbulkan kondisi yang lelah pasien. Kemudian jika memungkinkan lakukan postural drainase ya, postural drainase ya. Sebelumnya tentunya postural drainase dulu, baru latihan batuk efektif. Kemudian berikan posisi semipolar. Nah, ini penting ya untuk meningkatkan komplain parunya. Kemudian lakukan suction jika perlu. Tentunya kalau pasien sadar tidak usah ya, sakit tentunya. Apalagi pasiennya bisa batuk, nggak usah dilakukan suction. Kalau pasiennya dalam kondisi koma, banyak sputumnya, banyak sekretnya, nah ini harus di suction. Kemudian pertahankan masukan cairan 50 cc per kilogram berat badan ya, per hari ya. Kalau berat badannya 50, maka 50 dikali 50, 2500 cc, tergantung berat badannya sebenarnya ya. Kemudian kolaborasi pemberian obat-obatan tambahan bisa selain dengan OAT, tentunya berkolaborasi dengan dokter. Untuk gangguan pertukaran gas, nah ini kalau ada tanda-tanda pasien sesak napas, ya, tachypno, ya dyspno, bahkan ada cyanosis pada bibir atau pada daerah ujung-ujung jarinya, kita bisa berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan analisa gas darah ya. Apakah nanti dalam pemeriksaan analisa gas darahnya itu menunjukkan perubahan pH ya, atau kegagalan pernapasan, untuk melakukan mekanisme kompensasi. Biasanya nanti dibantu oleh sistem ginjal nanti, supaya pH asam di dalam darah itu tidak menjadi sangat asam ya, dengan ginjal nanti membantu pengeluaran proses yang disebut dengan urin. Kemudian untuk defisit nutrisi ini yang paling penting adalah jenis dietnya, yaitu ya tinggi kalori tinggi protein ya, tinggi kalori tinggi protein. Syukur-syukur pasien mampu makan ya, mampu
pasien itu tidak ada kendala dalam masukan oralnya. Kalau dia ada kendala, maka bisa dicek kadar-kadar parameter nutrisi seperti transferin, kemudian seperti albumin, HB ya. Kalau itu bermasalah semua, ini bisa dilakukan kombinasi, yaitu oral dan juga dengan parenteral. Jadi pemberian obat-obatan lewat intravena ini perlu dipertimbangkan. Tentunya harus dicek dulu berat badannya ya, berat badannya apakah ideal apa tidak. Kemudian intake dan output pasien betul-betul dihitung ya. Kalau dia kebanyakan outputnya, makannya kurang, nah ini pasti malnutrisi, pasti terjadi penurunan berat badan. Dan pada dasarnya tidak ada pantangan untuk pasien ya, jadi apapun boleh makan kecuali sesuatu yang menyebabkan dia alergi ya. Semakin bagus makanan yang bervariasi ya, semakin bagus juga nutrisinya. Tapi pada prinsipnya minimal sekali kalau takaran TKTP itu adalah minimal 2 ya, 2 protein, 2 lauk ya, 2 lauk. Kombinasinya bisa daging dengan tempe atau ikan dengan telur seperti itu. Jadi minimal sekali, itu yang disebut dengan TKTP. Kemudian untuk intervensi hipertermia ini sangat penting ya, untuk mengatur suhu ruangan ya, suhu ruangan. Kalau dia lembab atau terlalu panas, ini juga menyebabkan dia berkeringat yang banyak ya, pengeluaran panasnya di dalam tubuh juga akan semakin banyak dan meningkatkan suhu di dalam tubuhnya. Jadi menyebabkan suhu tubuh meningkat. Kemudian kita harus kompres hangat, kemudian gunakan pakaian yang menyerap keringat, kemudian minum yang banyak ya, dengan minum yang sedikitnya 50 ml per kilogram berat badan per hari. Ini bisa menyebabkan pengeluaran panas bisa dilakukan lewat keringat, dan pengeluaran panas bisa dilakukan lewat urin ya, lewat ginjal. Kemudian bisa diberikan obat-obatan antiviretik ya, atau PCT, paracetamol. Kemudian untuk intervensi intoleransi aktivitas, nah ini perlu kita manage energi ya, energi. Kapan dia melakukan aktivitas, kapan dia berjalan. Kalau misalnya masih panas, dia sebaiknya aktivitas untuk buang air besar, buang air kecil bisa dilakukan di tempat tidur, nggak ada masalah ya, daripada dia nanti sesak napas, apalagi ada sesak napasnya ya. Kemudian kalau dia bisa duduk, kalau dia bisa bangun, berdiri ya. Selama itu tidak ada, ketika dia melakukan aktivitas tidak ada perubahan dari hemodinamik tubuh, yaitu setelah beraktivitas ada sesak, ada mata berkumam kunang, kemudian jantung berdebar, ini langsung hentikan. Tapi selama dia beraktivitas ini tidak ada masalah, tidak ada sesak napas, tidak ada perubahan jantung ya, palpitasi, kemudian pusing dan sebagainya, ini tetap harus dilatih ya. Kemudian atur periode kapan dia istirahat dan kapan dia aktivitas ya, penting. Kemudian ini juga yang paling penting untuk mencegah transmisi, resiko penyebaran penyakit, ya anjurkan klien untuk batuk menggunakan tisu ditutup ya, atau setelah berdahak dia langsung memasukkan dahaknya itu ke dalam pot sputum yang tertutup ya. Kemudian identifikasi orang yang lain berisiko ya, orang lain yang berisiko di sekitarnya, yaitu keluarganya ini sangat berisiko. Kalau memang sangat memungkinkan ya, mau tidak mau harus diisolasi selama fase penularan. Kalau fase penularan itu adalah 2 minggu pertama dia mulai pengobatan, itu biasanya, atau belum pengobatan, itu sangat resiko menularkan. Tapi setelah 2 minggu dia melaksanakan pengobatan,